Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Apakah kalian telah mengetahui bonus demografi? Kompetensi menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Yunus ayat 24 bahwa sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman tan bumi dengan subur. Sebelum kita membahas bonus demografi, apa sih yang kalian ketahui tentang bonus demografi? Bonus demografi adalah angka ketergantungan penduduk yang meningkat menyebabkan kondisi penduduk usia produktif mengalami peningkatan secara signifikan.
Pertumbuhan penduduk berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama adalah post generasi Z yang berusia 7 tahun, generasi Z yang berusia 8 hingga 23 tahun, generasi milenial yang berusia 24 hingga 39 tahun, generasi X 40 sampai 55 tahun, baby boomer 56 sampai 74 tahun, dan pre-boomer 75 tahun ke atas. Perubahan jumlah penduduk dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan B min D plus 1 dikali 100 dibagi populasi tengah tahun. R adalah laju penduduk, B adalah angka natalitas, dan D adalah angka mortalitas. Jelaskan, apa sih yang dimaksud dinamika kependudukan? Apakah bonus demografi memiliki arti yang sama dengan penjelasan tersebut? Definisi bonus demografi. Bonus demografi diartikan sama dengan dinamika kependudukan, yaitu membahas tentang pertumbuhan penduduk. Bonus demografi merupakan pertumbuhan jumlah penduduk akibat beberapa faktor yang disebabkan oleh perubahan struktur populasi suatu negara. Pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat angka natalitas dan mortalitas. Bonus demografi disebut dinamika kependudukan terjadi karena adanya peningkatan jumlah populasi usia produktif lebih besar dan meningkatnya pendapatan per kapita. Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun karena laju piramida penduduk mengalami peningkatan. Mengapa tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan penduduk? Struktur persebaran penduduk pada tahun 2045 mendatang dikenal sebagai puncak penduduk usia produktif mengalami peningkatan. Jumlah penduduk diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 264,16 juta jiwa penduduk. Penduduk Indonesia berjumlah 255 juta pada tahun 2015 dan saat ini berjumlah sekitar 264,16 juta jiwa. Dengan komposisi usia produktif sebanyak 181 juta jiwa dan usia non-produktif sebanyak 82 juta jiwa. Dengan melihat kondisi tersebut, tandanya Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk usia produktif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi kita, bangsa Indonesia, untuk tumbuh lebih cepat. Namun tidak semua provinsi sedang berada pada masa bonus demografi. Sebagian provinsi masih sangat muda. Lalu, bagaimana mengatasinya? Tingkat fertilitas penduduk yang biasa disebut dengan TFR perlu dijaga di angka 2,1 dan meningkatkan kesehatan penduduk. Apa yang bisa kita lakukan? Kita secara bersama-sama perlu menjaga laju pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang dengan merencanakan setiap kelahiran dengan baik sehingga membentuk keluarga sejahtera. Dengan kondisi yang ada, masih banyak tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Di antaranya, tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, kemiskinan, penyebaran penduduk belum merata, pendidikan belum kompetitif, ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan pengangguran usia muda. Ternyata masih banyak kan yang perlu kita usahakan untuk optimalkan manfaat bonus
Faktor penentu kualitas penduduk meliputi beberapa hal: tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, indeks pembangunan nasional. Siklus analisis demografi. Natalitas merupakan angka peningkatan jumlah penduduk, mortalitas merupakan berkurangnya jumlah penduduk, migrasi perpindahan penduduk dari desa menuju kota, urbanisasi perpindahan penduduk dengan keadaan tidak tetap, transmigrasi perpindahan penduduk dari pulau menuju antar pulau. Berikut merupakan peta persebaran penduduk yang berada di Pulau Jawa. Bagaimana pendapat kalian setelah mengamati peta penyebaran penduduk? Jadi, pertumbuhan jumlah laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa diperkirakan padat. Penduduk secara geografis luas menyebar di beberapa pulau. Kalimat yang perlu jadi pengingat kita semua, bonus demografi tak melulu menjadi berkah, namun bisa jadi bumerang yang justru melukai kita semua. Bila tentu saja manajemen sumber daya manusianya salah. Pembangunan sumber daya manusia adalah kunci untuk membangun negara yang kuat dan juga untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Apalagi Indonesia punya mimpi menjadi negara maju yang tertuang dalam Indonesia Emas 2045. Maka saat persaingan kian ketat, sumber daya manusia adalah kunci untuk memenangkan persaingan itu. Bahkan untuk mempersiapkan sumber daya yang unggul, pemerintah sejatinya sudah melakukan program pengawalan sejak masih dalam kandungan. Hanya saja Indonesia masih perlu terus meningkatkan kualitas ikhtiar agar sumber daya manusia yang unggul itu benar-benar diwujudkan.
Dapat disimpulkan bahwa bonus demografi bisa menyebabkan bencana, namun jika diatur dengan baik, maka tidak akan menimbulkan bencana. Dampak bonus demografi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, tahap persiapan perencanaan, perubah pola pikir generasi muda. Adapun dampak negatif adalah pengangguran menjadi sebuah persoalan, dampaknya menjadi ke lingkungan, tenaga kerja didominasi oleh tenaga asing.